Beralih ke informasi lainnya pemirsa, ratusan warga berdesakan saling dorong demi mendapatkan beras murah. Dalam operasi pasar di Purbalingga, Jawa Tengah, 2 ton beras ludes dalam waktu 30 menit. Ratusan warga didominasi emak-emak ini saling dorong berebut masuk ke toko di Pasar Sentral Polewali Mandar demi membeli beras murah. Warga mengaku rela antri panjang berjam-jam sejak subuh untuk bisa mendapatkan beras murah pasokan Bulog. Akibat saling berdesakan, sejumlah lansia di tengah kerumunan nyaris pingsan. Lolos samping lolos kanan lolos, saya tidak bisa jalan kaki. Apa orang tua di depan kami terjadi tadi Bu ya? Tidak merasa sakit Bu ya? Ya, begitulah. Sementara di Purbalingga, Jawa Tengah, ratusan warga menyerbu operasi pasar beras murah. Antrian warga sampai mengular puluhan meter demi mendapatkan beras dan minyak goreng murah. Hanya dalam waktu 30 menit 2 ton beras ludes terjual. Kondisi ini menyebabkan banyak warga pulang dengan gigit jari tak mendapatkan beras murah. Ibu? Enggak dapat. Ikut antri. Ikut antri tadi. Ikut tapi habis, gak dapat. Oh, iya, sampai sana habis. Harga 51. Habis sudah. Iya. Oh, padahal ini sangat ya, Bu. Sangat ditunggu Ibu operasi beras murah gini. Operasi pasar beras murah ini menjual beras medium dengan harga Rp51.000 per kantong yang berisi 5 kg beras. Operasi pasar beras murah ini rencananya akan kembali digelar di sejumlah lokasi hingga harga komoditas kebutuhan pokok bisa terkendali. Dari Purbalingga, Jawa Tengah dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat, tim kontributor iNews melaporkan. Harga beras di pasar masih tinggi di sejumlah daerah, bahkan harga beras mencapai Rp17 hingga Rp23.000 per 1 kilogram. Hampir 2 pekan harga beras di pasar tradisional Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Salah satu beras lokal Kalimantan, beras Siam Jambun, yang sebelumnya Rp17.000, kini dijual Rp23.000 per liter. Pemerintah belum begini, orang bingung apa yang orang tukar yang orang makan yang lagi konsumsi. Beralih ke jenis apa Bang? Ya malah bingung, malah kada tahu kayak itu apa gitu anunya yang ditukar orang itu masyarakat tuh. Tidak hanya Kabupaten Banjar, warga Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara juga mengeluhkan melonjaknya harga beras di pasaran sebulan terakhir. Sebelumnya harga beras kualitas sedang dijual Rp580.000 per karung, ukuran 50 kg, namun kini melonjak Rp720.000. Sementara harga beras premium menjadi Rp850.000 per karung, ukuran 50 kg. Tetapi untuk air-air ini paling meroket lah, bukan naik, tapi meroket. Naiknya itu jenis beras apa saja yang naik, Bu? Semua. Kalau untuk kualitas premiumnya, Bu, dijual per karung 50 kilo itu berapa? 850. Diturunkan sedikit lah, meskipun juga tidak terlalu banyak, tapi setidaknya pikirkan kita masyarakat, toh kasihan. Mana di Wakatobi kan pekerjaan kan tidak ada, lowongan pekerjaan kan kurang. Jadi kira-kira kalau harga beras dia naik, kita mau makan apa kira-kira? Sementara di Pasar Sentral Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, harga beras sepekan terakhir juga naik. Beras kualitas medium dijual Rp15.000, sementara beras premium Rp17.000 per kilogram. Harga beras ini mencetak rekor termahal sepanjang sejarah. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 94.000 KTP warga DKI bakal dinonaktifkan mulai April mendatang. Selain meninggal dan alamat telah tergusur, kebijakan ini juga menyasar pada warga yang tidak lagi berdomisili di Jakarta lebih dari setahun. Pemprov DKI Jakarta akan menonaktifkan puluhan ribu KTP warga Jakarta mulai awal April mendatang. Setidaknya ada 94.000 KTP warga DKI yang akan dinonaktifkan sebagai bagian dari program penataan kependudukan. Selain meninggal dan alamat telah tergusur, kebijakan ini juga menyasar pada warga yang tidak lagi berdomisili di Jakarta lebih dari setahun.
Banyak penduduk DKI Jakarta yang tidak sesuai dengan domisilinya, di mana fenomena penyalahgunaan KTP sering kita temukan di Pemprov DKI Jakarta. Disduk Capil juga menyebut kebijakan bukan mendadak dilakukan, melainkan telah disosialisasikan sejak September 2023. Namun, baru mulai direalisasikan pasca pemilu 2024 dan berdasarkan hasil rekomendasi Komisi A DPRD Provinsi DKI. Program penataan kependudukan sejatinya adalah bagian dari amanat Undang-Undang Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013. Selain itu juga berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Desember 2021 yang berbunyi, penduduk berdomisili di alamat baru lebih dari 1 tahun, maka penduduk harus mengurus kepindahannya. Alih-alih menyetujui program tersebut, sejumlah warga justru mengkritisi susahnya proses pindah KTP. Ada juga warga yang mengaku emoh pindah KTP lantaran takut kehilangan segala akses kemudahan. Nggak setuju sih, soalnya ngerepotin aja. Untuk pindah domisili aja itu prosesnya tuh makan waktu, dan kita tahu kelurahan itu nggak buka setiap Sabtu Minggu. Udah berapapun gubernur, itu kelurahan nggak buka Sabtu Minggu, sedangkan kalau untuk izin di hari kerja itu mereka either potong cuti atau potong gaji. Jadi kalau misalnya mau bikin kayak gitu ya dibikin kebijakan yang memudahkan, misalnya pindah domisili itu gampang. Kalau aku pribadi sih nggak setuju, karena pastinya benefit yang didapetin dengan akses KTP DKI itu bakal dicabut dong kalau misalkan peraturan ini dibuat. Kalau aku sih setuju aja, tapi pertama tuh kayak harus sosialisasi dulu kan. Kalau aku takutnya nggak tahu apa-apa, terus kayak tiba-tiba pindah kayak gitu kan, aku bingung juga kan. Untuk mengetahui status aktif tidaknya NIK KTP, Anda bisa mengunjungi website resmi Disduk Capil DKI Jakarta, yakni Data Warga. Bagi warga yang keberatan dan ingin reaktivasi, bisa langsung mendatangi kantor kelurahan. Tim Liputan iNews. Pemirsa, dalam rangka kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2024, Kakor-Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhana melanjutkan survei jalur tol Semarang-Surabaya, Jawa Timur. Pembatasan kendaraan akan dilakukan pada puncak arus mudik maupun balik dengan membuat surat keputusan bersama sejumlah pihak terkait pengelolaan lalu lintas selama arus mudik dan balik tahun 2024. Usai meninjau res area KM 575A, Kakor Lantas bersama jajaran mendapat paparan kesiapan pengamanan Operasi Ketupat 2024 dari Dirlantas Polda Jatim. Beberapa trouble spot lalu lintas menjadi perhatian terutama untuk jalan tol ada res sebagai titik krusial peningkatan volume arus lalu lintas. Mendukung kelancaran arus lalu lintas, Korlantas akan menambah ruas jalan melakukan intervensi, melakukan kontraflow sampai pada one way pada saat puncak arus mudik. Pembatasan kendaraan juga akan dilakukan pada puncak arus mudik maupun balik dengan membuat surat keputusan bersama terkait pengelolaan lalu lintas selama arus mudik dan balik tahun 2024. Masyarakat dihimbau mempersiapkan kendaraan dan kesehatan yang prima agar bisa menikmati mudik lebaran tahun 2024. Ini sudah hari kedua ya. Kemarin kami bersama stakeholder dari Jakarta melaksanakan survei jalur kesiapan untuk Operasi Ketupat 2024. Kemudian yang terakhir melihat simulasi yang sudah kita lakukan yang mengharuskan kita melakukan intervensi terhadap pengelolaan arus lalu lintas di tol terutama. Kita akan melakukan beberapa pembatasan, ya, pembatasan kendaraan tertentu untuk tidak melintas pada tanggal-tanggal puncak arus, ya, karena ini membuat beban jalan yang belum banyak berubah menjadi sangat berat. Keinformasi lainnya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 secara nasional. Rekapitulasi nasional akan dimulai dari suara pemilu di luar negeri, di mana Komisi Pemilihan Umum telah rampungkan rekapitulasi Pilpres di 11 PPLN. Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 secara nasional yang dimulai dari suara pemilu di luar negeri terlebih dahulu. Dari 128 PPLN, 127 diantaranya telah selesai melakukan penghitungan perolehan suara. Tersisa satu negara, Malaysia, yang kemudian menyusul dimulai penghitungan suara ulang.
KPU telah merampungkan rekapitulasi Pilpres di 8 PPLN, diantaranya PPLN Athena Yunani, PPLN Perth Australia, PPLN Manila Filipina, PPLN Rabat Maroko, PPLN Praha Republik Ceko, PPLN Manama Bahrain, dan PPLN Tokyo Jepang. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, KPU memiliki waktu paling lama 35 hari usai pemungutan suara untuk menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional. Jadwal rekapitulasi diantaranya, Pleno Kecamatan 15 Februari hingga 2 Maret, PPLN 15 Februari hingga 22 Februari, Kabupaten Kota 17 Februari hingga 5 Maret, Provinsi 19 Februari hingga 10 Maret, Nasional 22 Februari hingga 20 Maret. Dari Jakarta, Putu Bagus Sutrisno, iNews melaporkan.